Kemudian lanjutan daripada mujakarahan kita masih berkenaan masalah bab yang kedua, yaitu maqalah yang ketiga. Di sini bacaannya wal maqalatus salisatu an Abi Bakri Nis-Siddiq radhiyallahu an man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Nah, ujar siapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar telah berkata, ujar Sidin, man dakhalal qabra, orang yang masuk kubur. Artinya orang yang meninggal dunia, artinya orang yang sudah mati. Nah, jadi apabila orang sudah masuk ke dalam kubur, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ujar Sayyidina Abu Bakar, bila zadin, tanpa ada sanguan. Nah, tidak ada bekal, tidak ada ongkos, nah, tidak ada sangu. Nah, lalu kayak apa? Nah, ujar Sidin, paka'an nama rakibal bahra bila sapinatin. Nah, seakan-akan seolah-olah orang yang meninggal tersebut, orang yang mati itu, orang yang masuk kubur itu seakan-akan ujar Sidin bagaikan menyeberangi laut. Nah, bagaikan mengarungi lautan bila sapinatin tanpa perahu. Nah, seperti itu Sidin mencontohkan. Jadi orang yang mati itu, orang yang meninggal itu, apabila dia masuk kubur tanpa ada bekal, tanpa ada sanguan, nah sama dengan orang menyeberangi lautan, kada pakai kapal, kada pakai perahu. Nah sama tuh ujar Sidin seperti itu. Nah, jadi payazraku garakan la khulasan lahu illa biman yankazuhu, ujar siapa? Ujar Imam Nawawi yang menjelaskan. Jadi yang dimaksud di sini sangunya itu apa? Nah, sangunya orang yang ke dalam kubur itu apa? Apakah disangu duit? Apakah disangui harta? Apakah disangui mobil, motor, perhiasan? Nah, ujar siapa? Ujar Imam Nawawi. Nah, sangunya itu berupa apa? Nah, ongkosnya, bekalnya kita masuk ke dalam kubur itu apa? Nah, minal amali salihi, ujar Sidin, yaitu berupa amal yang baik-baik. Nah, itu ujar siapa? Ujar Imam Nawawi Al-Bantani. Amal yang baik-baik, ujar Sidin. Nah, itu sangunya. Kada depang orang meninggal itu bersangu mobil, bersangu perhiasan, bersangu duit. Kada. Ujar Sidin sangunya itu, bekalnya itu
minal amalis salihi, yaitu berupa amal yang baik-baik. Itu sangunya. Namun kita kadeda isi amal-amal yang baik kayak apa? Ia bagaikan menyeberangi lautan tanpa perahu tadi. Nah, ungal-ungal kadada apa? Kadada sangunya. Jadi di lautan itu kayak apa? Tanpa perahu. Nah, sedangkan di sungai yang kecil aja, nang kayak sungai kita di sini, nang kayak di Mahakam nih. Coba aja kita menyeberangi sungai Mahakam itu tanpa ada alat. Nah, mampulah kita untuk menyeberang ke sana. Ini bagaikan laut, ujar Presiden. Nah, bagaikan laut, menyeberangi laut tanpa perahu. Ya kan itu. Amun orang mati itu kadada sangunya. Makanya kita persiapkan sangu bekal untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi masuk ke dalam yang abadi, yaitu ke dalam alam kubur. Nah, kita persiapkan sangunya. Jadi biarlah orang yang memasuki, ini kita contohkan saja, orang yang memasuki satu kota saja tidak ada ungkus, tidak ada sangu masuk. Misalnya kita jalan-jalan dari Samarinda ke Banjarmasin, sedangkan orang belum pernah lagi dari Samarinda ke Banjarmasin tanpa ada ongkos kayak apa? Ini baru di dunia. Bagaimana kalau kita di alam kubur? Nggak ada teman di situ, sendirian, gelap lagi tempatnya. Bayangkan Jabian. Bayangkan, sehalus-halusnya membayangkan. Jadi ini baru di dunia, dari Samarinda ke Banjarmasin tanpa ongkos. Ya apa di sana? Sedangkan kita di Banjarmasin tidak ada kenalan, tidak ada satu tujuan yang kita temui di Banjarmasin. Ayo kayak apa? Bingung. Kayak itu juga orang kalau sudah mati tanpa ada sangu, tidak ada sangu sama sekali misalnya. Tanpa ongkos, tanpa bekal, kayak itu juga perbandingannya. Jadi orang pintar pun lah, orang pintar aja pertama kali misalnya ke Banjarmasin tanpa ongkos, hilang kepintaran orang tadi. Ini di mana? Ini di mana? Tanpa ada duit, bingung. Apalagi kalau sudah mati, tanpa ada sangu, tanpa ada bekal. Jadi orang yang pintar tadi bisa kada pintar lagi bian. Dengan sebab kebingungan, tanpa sangu, baru pertama kali, belum tahu lagi daerah-daerahnya. Asalnya yang tadi pintar kada pintar lagi. Jadi kayak itu juga di alam kubur tuh. Bila kita pertama kali itu bagaikan orang asing, kebingungan juga. Bingung. Masuk kubur itu di malam yang pertama itu ada dikisahkan di situ pian, kebingungan orang itu, orang yang mati itu di malam yang pertama itu. Itu kalau ini ada bekalnya, jadi ada teman-temannya, amal kita itu yang menemani dia. Kalau dia tidak ada amalnya, ya bagaikan orang asing, kebingungan, sendirian di alam kubur. Itu perbandingannya. Kebingungan. Jadi amalnya tadi apa? Sangunya tadi apa? Masuk ke dalam kubur itu sangunya apa? Minal amalis salihi, yaitu dari berupa amal salih. Yang namanya amal salih itu apa? Hadir di pengajian ilmu agama,
itu menjadikan amal salih nanti di saat kita meninggal dunia. Nah, jadi ilmu, orang mau sembahyang tanpa ilmu maulah, orang sembahyang tanpa ilmu bisalah. Jadi yang pertama bekalnya ialah ilmu. Itu ilmu itu termasuk amal yang saleh. Nah, ilmu. Kemudian dia sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu sembahyang. Nah, dia amalkan sembahyang, itu menjadi bekal. Itu menjadi bekal sebagai apa? Berupa amal saleh, amal ibadah sembahyangnya tadi. Kemudian dia menuntut ilmu, masalah berpuasa dia amalkan bila datang setiap tahun, bila datang setiap bulan Ramadan dia berpuasa. Nah, amal ibadah puasanya itu yang menjadi bekal nantinya terhadap dia di alam kuburnya. Kemudian dia banyak hartanya, kemudian dia keluarkan zakatnya. Nah, jadi zakat hartanya itu merupakan amal yang salih yang akan menjadi teman dia nanti di alam kuburnya. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya seperti ibadah haji, ibadah sedekah sunatnya, perbuatan-perbuatan yang baik terhadap orang. Itu merupakan amal-amal yang salih yang menjadi teman, yang menjadi bekal terhadap dia di alam kuburnya. Nih, ujar siapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar lah. Nah, jadi apabila orang itu tadi kadada bekal menghadapi kematian, menghadapi masuk ke alam kubur, ya seperti itu tadi, bingung, bagaikan menyeberangi laut tanpa perahu, ujar Sayyidina Abu Bakar. Akan lamas, akan tenggelam, tidak bakalan selamat, ujar Siden. Nah, kecuali ada yang menyelamatkan orangnya. Siapa yang menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan yaitu amal-amal yang saleh yang kita kerjakan di saat kita hidup di waktu di dunia. Itu yang bisa menyelamatkan orang yang sedang berada di alam kubur. Itu dengan berkat perbuatan-perbuatan yang baik dari kita semasa hidupnya, Allah akan menolong orang tersebut melalui amal yang baik yang dia kerjakan di saat dia hidup di alam dunia. Itulah. Kemudian lagi, jadi ujar Nabi lah, qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa qal gharikil mugawwisi. Nah, lah ujar Nabi. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan mayit. Nih, keadaan mayit yang berada di dalam kubur itu. Laksana orang yang tenggelam, ujar Nabi, yang meminta pertolongan. Nah, Nabi yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, jadi orang mayit yang berada di alam kubur itu bagaikan laksana orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Jadi siapa yang bisa memberikan pertolongan? Amalnya tadi, Bang. Dengan sebab amal salehnya, amal kebaikannya, maka Allah tolonglah mayit tersebut daripada daripada sengsara, haro-hara yang ada di alam kuburnya. Itulah ujar Nabi. Kemudian lagi sambungannya,
yantaziru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ujar Nabi lah. Jadi orang yang mayit yang berada di dalam kuburan tadi bagaikan orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Jadi ujar Nabi, yantaziru, mayit yang berada, orang yang mati di dalam kubur itu menunggu. Yang ditunggunya apa? Yaitu menunggu dia tadi meminta-minta. Orang yang sudah mati tadi menunggu-nunggu doa yalhaquhu, yang telah mengirimkan. Jadi yang ditunggunya ini apa? Yaitu doa. Orang yang mengirimkan daripada anaknya, amuninya ada bisa anak. Jadi orang yang sudah mati ini yang ditunggu-tunggu tuh doa aja lagi. Dari siapa? Yang ditunggu doa untuk orang si mati ini daripada anaknya, min ibnihi, daripada anaknya, aw akhihi, daripada saudaranya yang masih hidup, anaknya yang masih hidup. Itu aja lagi yang diharap, kiriman dari anak-anaknya, dari saudaranya, aw sadiqin lahu, atau daripada kawan-kawannya. Itu aja lagi yang diharap orang yang sudah mati ini, kiriman doa orang yang hidup seperti anaknya, seperti saudaranya, seperti kawan-kawannya. Doa orang yang itu panggilan diharapkan lagi, doa orang yang banyak, orang muslimin dan muslimat. Kemudian lagi, apabila sampai doa tadi, doa yang dibaca tadi dikirimkan sudah terhadap orang yang berada di kubur, orang yang sudah mati. Apabila sudah sampai terhadap mayat yang berada di alam kubur tadi, jadi kanat ahabba ilaihi, adalah doa yang dikirimkan tadi itu. Ujar Nabi, ahabba ilaihi, lebih disukainya, luar biasa senangnya orang yang berada di alam kubur itu dikirimi doa oleh anaknya, dikirimi doa oleh oleh saudara-saudaranya, dikirimi doa oleh kawan-kawannya. Selagi dia hidup, ada kekawanan yang mengirimi kepada dia, itu lebih dia sukai, lebih dia senangi minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isi-isinya. Lebih dia senangi. Satu doa saja yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu lebih dia sukai daripada dunia. Apa di dunia ini? Seluas dunia ini, apa isinya yang ada di dunia nih? Tidak bisa kita menghitungnya apa-apa yang ada di dunia nih. Satu buah mall saja nilaiannya berapa? Itu baru mall. Ini satu dunia dan isi-isinya. Lebih dia senangi satu doa saja yang dikirimkan kepada orang yang sudah mati itu, lebih dia senangi daripada dunia dan isi-isinya. Apa-apa di dunia nih? Di dunia nih kadang-kadang kita menghitungnya, bisa pian membayangkan apa-apa nilaian yang ada di dunia nih. Satu buah rumah aja nilaiannya untuk kita yang hidup di dunia nih besar nilaiannya. Belum lagi yang lain. Satu buah rumah aja ini dunia dan isi-isinya
lebih dia sukai satu doa tadi daripada dunia dan isinya. Ujung Nabi lah, orang yang mati itu kalau dikirimi doa. Kemudian lagi sambungannya daripada hadis Rasulullah, wa inna Allaha azza wa jalla la yudkhilu ala ahlil qubur minad du'a min du'ai ahlil ardi amsalal jibali. Lah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, Allah itu menyampaikan terhadap orang yang berada di alam kubur itu, ala ahlil kubur, Allah sampaikan terhadap orang yang berada di alam kubur itu min doai ahlil ardi, daripada doanya orang yang berada di dunia. Nah, jadi bila kita mendoakan terus kita kirimkan doanya tadi, kita hadiahkan kepada orang yang sudah mati-mati, doanya orang penghuni di dunia ini Allah sampaikan kepada mereka orang yang berada di alam kubur. Nah, jadi amsalal jibal, jadi doa, satu kali berdoa itu yang kita hadiahkan, yang kita sampaikan pahalanya kepada orang yang mati-mati itu amsal jibal. Nah, jadi sebesar gunung. Apa? Hadiahnya, pahalanya itu sebesar gunung. Kadang menyenangkanlah terhadap orang yang sudah meninggal. Makanya kita bila orang meninggal 1 hari bertahlil, 2 hari, 3 hari, seminggu kirim doa, iya ini supaya menyenangkan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Allah sampaikan pahalanya tadi, pahala yang kita kirim doa itu ala ahlil kubur, terhadap orang yang berada di alam kubur. Doa orang yang ada di penghuni dunia ini, penghuni bumi ini. Jadi pahalanya itu amsalal jibal, yaitu sebesar gunung, ujar Nabi pahalanya. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Nah, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, orang yang hidup ini batahlilan, baca yasin, kemudian kirim doa. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah doa, hadiah tahlilan yang dikirimkan, hadiahnya tadi kepada orang yang mati-mati itu. Nih, orang yang hidup lah, orang yang hidup, hadiahnya orang yang hidup ini kepada orang yang mati. Nang orang hidup ini batahlilan, baca yasin, baca doa, dia hadiahkan kepada orang yang mati-mati. Misalnya istighfar, al istighfaru lahum, memintakan keampunan supaya yang mati ini mendapatkan keampunan. Kan di dalam di dalam doa itu bermacam-macam di situ, supaya orang ini mendapat rahmat, supaya orang ini mendapatkan keampunan. Ada kalau di dalam doa itu Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirah, supaya mendapat keampunan. Allahumma anzil rahmah, supaya orang ini dicurahkan rahmat, wal maghfirah, keampunan. Nah, jadi berupa istighfar kepada orang-orang yang sudah mati, membinakan ampun bagi mereka, dan bersedekah atas nama mereka. Nah, bisa juga kayak itu. Misalnya kita ma'arwah, baca yasin, baca tahlil, kirim doa kepada yang mati tadi, atas nama yang mati.
kemudian kita bersedekah, di situ ada makanan. Kalau ada makanannya, nah kita niatkan makanan yang kita hidangkan tadi, kita niatkan sedekah kepada orang yang hadir, dan pahalanya tadi kita apa? Kita hadiahkan terhadap orang yang mati. Nah, apa? Allah sampaikan pahalanya tadi kepada orang yang sudah mati. Nah, itu siapa yang mengatakan? Yaitu baginda Rasulullah SAW.